Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Sabda Ningrum Channel. Saya Anis Kusuma Ningrum. Saya Nanto Sabtu Haji. Kali ini kita akan bahas apa? Tentang angkat seleh. Ya. Jadi yang kemarin kan kita sudah membahas tentang teknik seleh dalam sindenan. Kemudian yang tidak kalah penting, malah justru yang sangat penting, yaitu teknik angkat seleh. Betul. Gimana? Sekali. Angkat seleh itu gimana? Angkat itu dimulainya sajian sindenan. Angkat jenenge mangkat ya. Kalau seleh ya berakhirnya pola lagu sindenan sesuai dengan seleh yang dituju. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana seorang sinden menafsirkan mangkate piye, entake piye. Itu. Nah. Jadi tonton sampai selesai. Oke. Terus angkat seleh itu jarang diperhatikan oleh sinden atau didak atau pemula ya. Jadi akibatnya ya terjadi sindenan lewer dan nungkak. Dan itu kurang enak, gimana ya, kurang mungguh kalau dalam sindenan gaya Surakarta begitu. Karena kan ada tolak ukur idealnya bagaimana. Jadi untuk wangsalan papat ideale piye, mangkate kok ngendi, entake kudu tekan ngendi. Nah, kalau tidak memperhatikan itu sindenannya bisa nungkak atau ngelewer. Ngelewer kan sudah dijelaskan yang kemarin. Kalau istilah nungkak dapat dikatakan nungkak itu menyajikan sebuah sindenan sebelum seleh yang seharusnya. Jadi sebelum seleh sudah seleh. Gitu. Itu banyak digunakan di Jawa Timur ya, mungkin. Kalau teknik nungkak itu di Jawa Timuran. Jadi seleh urung seleh sindene wis seleh. Sentek gitu. Oke, langsung saja bagaimana untuk seleh yang ideal? Yang ideal. Ya jadi saya membaca beberapa buku atau beberapa tesis penelitian. Salah satunya penelitian Suratji. Itu kalau 4 suku kata itu dimulai setelah 2 sabetan balungan gotro seleh itu baru dimulai. Itu kalau 8 kalau 4 lalu kalau 8 itu dimulai setelah sabetan pertama di balungan gotro seleh. Jadi kalau 4 di 2 sabetan balungan, kalau 8 di 1 sabetan balungan gotro seleh. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nek kira-kira ya secara teori, karena kan kalau praktek tidak dapat sepenuhnya di cover oleh teori. Tapi paling tidak buat ancer-ancer seorang sinden. Nek wangsalanku papat, mangkate kudu bar rong sabetan balungan. Bar kuwi lagi mangkat. Kalau itu dapat dilakukan, mungkin upama nglewero ora akeh, mergo mangkate wis pas gitu ya. Begitu. Kalau 8 ya kayak mau bar sak sabetan balungan lagi mangkat. Kalau 12 itu sebelum gotro seleh. Jadi misal ada 2 gotro. Ada 2 gotro sebelum seleh, terus gotro seleh gitu ya. Itu dimulai 12 itu sebelum gotro. Di tengah-tengah. Antara gotro seleh dengan gotro sebelumnya. Jadi nek 12 rodok mundur meneh. Jadi kalau 12 itu kan misal ada 2 gotro. Di gotro pertama habis, mungkin di separuhnya berangkat wis mangkat. Di tengah-tengah. Itu untuk wangsalan rolas. Suku kata 12 ya. 12. Jadi itu teman-teman sebagai sedikit tolak ukur atau ancer-ancer supaya nggak nungkak dan nggak ngelewer. Tapi itu pun juga tidak sepenuhnya dapat menjamin bahwa iki ra bakal ngelewer. Nah, itu kan nafasnya juga harus diatur, selehnya juga, sengkoknya juga. Nah, itu bagaimana untuk biar kita bisa. Saya punya sedikit trik. Teman-teman harus sering-sering mendengarkan. Jadi sinden mungkin butuh kinem atau bunga tirah bupatmi. Jadi mangkate neng kini entake kudu neng kini. Nah, seberapa cepat pelafalan, seberapa nafas yang harus
digunakan. Nah, pemenggalannya juga. Pemenggalannya itu dapat kita capai dengan sering-sering mendengarkan dan sering-sering latihan. Pasti banyak referensinya kalau sering mendengarkan. Karena kalau secara teori saja mudah mungkin, bar sabetan loro mangkat, tapi yang sulit itu tangguhnya. Iki kudu entek semene. Nah, kalau tangguh tidak dapat diteorikan, harus belajar terus, sering mendengarkan. Waktu. Yang sangat penting sering mendengarkan saja. Itu lama-lama kan menjiwai. Terbiasa. Itu tadi untuk irama tadi ya. Kemudian kalau irama tanggung mungkin ada perbedaan. Kalau irama tanggung itu sama. Jadi untuk 4 suku kata 8 dan 12 itu dimulainya pada setelah gotro sebelum seleh itu dimulai. Jadi seperti gotro seperti wangsalan rolas di irama tadi. Betul. Itu. Jadi 4 wolu rolas mangkate podo kalau irama tanggung. Nah, saya pernah membaca buku Diktat Sulaiman Gito Saprojo. Ya. Beliau merumuskan kalau di irama tanggung itu angkatannya itu pada gotro sebelum seleh. Nah, itu kurang lazim. Ya. Karena kan rebabnya belum nuntun sinden, karena kan sinden itu kan manut rebab. Aslinya ketika orang menyinden itu kan hanya mengikuti alur melodi rebab. Nek rebabe urung mangkat kok sindene mangkat sih nyegati. Nah, itu kurang pas. Ya, kalau istilah di tesisnya Pak Suraji namanya menggurui. Atau DCI. Nah, ini sedikit trik lagi teman-teman. Jadi seorang sinden itu kalau bisa ngrungokne rebab dan dengan catatan pengerebabnya itu pengerebab yang sudah handal ya, sudah profesional. Itu enak banget. Jadi rebabe cengkoke ngene. Dadi sindene kudu melu adu rasa, tidak boleh egois. Ada yang juga rebabe enggak minir. Ora minir. Sindenannya ngotot minir. Karena minir kan ada yang harus, ada yang tidak. Jadi sebagai seorang pesinden, marilah kita hargai seorang pengerebab dengan catatan pengerebabnya yang sudah profesional. Pasti sudah tahu garap lah. Nek iki garape ngene penak banget jane. Nek rasa nganggo balungan wis. Dadi rebabe neng ro, sinden mlayu neng ro. Rebabe piye? Wis penak banget. Rebabe memberi ater ya. Rebabe memberi ater. Jadi seorang sinden itu ngeli alur melodi rebab. Oke, itu yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat walau cuma sebentar. Cuma sedikit. Yang terpenting teman-teman dapat menganalisa angkat seleh kudu piye gitu. Dan sering-sering mendengarkan. Betul. Itu penting sekali. Oke, jangan lupa yang terpenting subscribe, like, komen dan share video ini. Dan kudu di-share nang ndi dan rame YouTube-ku. Oke teman-teman, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.